Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Firani Ramadhani, Sabrina Larasati, Dwi Umul Hasanah, dan Nurul Elisa. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan argumen kami dengan topik yang kami ambil, yaitu apakah Indonesia sudah mewujudkan kesetaraan gender, dan klaim yang kami ambil adalah Indonesia belum mewujudkan kesetaraan gender. Melalui klaim argumen yang kami ambil, yaitu Indonesia belum mewujudkan kesetaraan gender, terdapat beberapa argumen yang akan kelompok kami sampaikan guna mendukung klaim argumen tersebut, yaitu di mana diantaranya adalah masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia, lalu adanya subordinasi atau diskriminasi yang dialami oleh perempuan, dan maraknya terjadi ketidaksetaraan gender dalam ranah rumah tangga hingga lingkungan kerja. Bagaimana bisa Indonesia mewujudkan kesetaraan gender, namun seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sendiri masih sangat kuat menganut budaya patriarki yang begitu mendalam. Yang mana patriarki ini sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dalam sebuah organisasi sosial. Nah, posisi laki-laki ini berarti derajatnya lebih tinggi dibanding dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, ataupun ekonomi. Artinya laki-laki biasanya diartikan memiliki kekuasaan daripada wanita. Bisa dilihat misalkan adanya kekerasan berbasis gender, di mana korbannya adalah perempuan, itu artinya pelakunya adalah laki-laki, yang dimana kemungkinan dapat dikonsepsikan bahwa laki-laki tersebut mengartikan bahwa dirinya itu superioritas yang memiliki kekuasaan di atas dari perempuan. Karena hal tersebut, dari budaya patriarki ini dapat dikatakan jika posisi laki-laki bersifat superioritas. Nah, kemudian ketika terjadi kasus kekerasan berbasis gender, biasanya yang melakukan pelanggaran itu adalah yang memiliki kekuasaan, yaitu pihak laki-lakinya, dan perempuan sebagai korban. Nah, budaya patriarki ini dapat melahirkan permasalahan kekerasan, bisa dalam ranah privasi ataupun publik, dan relasinya pun gak harus pasangan, seperti misalkan kasus KDRT di dalam rumah tangga ataupun hubungan lainnya, tapi juga ada dari orang tua ke anak. Kita juga suka dengar kalau misalkan ada kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, apalagi biasanya banyak juga, gak jarang kalau korbannya itu adalah perempuan. Jadi hal tersebut bisa dikatakan sebagai ketidaksetaraan gender. Argumen selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu karena adanya diskriminasi terhadap perempuan, perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi dalam masyarakat menjadikan suatu permasalahan karena sepanjang perbedaan tersebut itu dapat mengakibatkan sebuah diskriminasi ataupun ketidakadilan. Salah satunya adalah dengan melakukan subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi gender diartikan sebagai penomorduaan gender, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun kebanyakan kasus subordinasi itu umumnya terjadi pada perempuan, sehingga subordinasi perempuan merupakan penomorduaan perempuan yang artinya peran, fungsi, dan kedudukan perempuan itu berada di bawah laki-laki. Subordinasi perempuan nyaris membuat perempuan itu tidak ada nilainya. Penomorduaan perempuan merupakan awal mula terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender, dan memposisikan perempuan itu dari sudut pandang laki-laki, yang menjadikan laki-laki itu lebih penting dan di atas lebih baik dari perempuan. Hal tersebut itu mempersempit, bahkan terpinggirkannya peran perempuan di dalam ranah publik
dan hanya terbuka lebar dalam ranah domestik saja. Penomorduaan membuat perempuan itu tidak mendapatkan hak dan kesepakatan dalam berkontribusi dalam pembangunan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan kenyataannya di dalam masyarakat itu perempuan seringkali mendapatkan kedudukan sebagai bawahan laki-laki. Perempuan itu ditempatkan pada jajaran kedua setelah laki-laki karena keberadaan perempuan dianggap tidak penting atau hanya sebagai pelengkap saja. Nah, dampak dari subordinasi dan anggapan bahwa perempuan itu tidak penting itu bisa menjadi sangat luas. Salah satunya itu adalah perempuan itu dapat menjadi korban kuasa eksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ketidaksetaraan gender di lingkungan rumah tangga atau di masyarakat. Kesetaraan gender di Indonesia, khususnya di dalam keluarga, masih sangat rendah. Keharmonisan di dalam keluarga hadir ketika adanya keadilan terhadap kesetaraan gender. Namun, nyatanya banyak sekali ketidakadilan gender di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat melalui keyakinan masyarakat yang memandang bahwa setinggi apapun pendidikan yang kita tempuh, pada akhirnya perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga di mana di dalam sebuah keluarga. Dan masyarakat juga memandang bahwa perempuanlah yang bertanggung jawab untuk memasak, mengurus rumah, mencuci, dan menjaga anak. Bahkan perempuan juga dituntut dapat mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan anak laki-laki tidak. Contoh kecil yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak perempuan harus rajin menyapu rumah atau mencuci piring setelah makan. Tetapi anak laki-laki akan dibiarkan dan ditoleransi jika tidak mencuci piring setelah makan. Perempuan juga akan dianggap malas jika tidak mengerjakan pekerjaan apapun atau tidak melakukan kegiatan apapun. Tetapi laki-laki diwajarkan jika bermalas-malasan. Hal tersebut tentunya akan menciptakan konflik antar anggota keluarga dan menyebabkan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender, bahwa baik perempuan atau laki-laki, kita semua tuh memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Larasati. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai belum terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi pada lingkungan pekerjaan. Budaya dan norma yang berlaku pada sebagian masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pekerja perempuan ini lebih banyak dipekerjakan di sektor domestik ketimbang di sektor publik. Dan ketika perempuan melangkahkan kakinya pada sektor publik, yaitu pekerjaan, mereka akan dihadapkan oleh dua istilah, yaitu glass ceiling dan gender pay gap. Yang pertama kita akan membahas mengenai glass ceiling. Glass ceiling ini merupakan peristiwa di mana perempuan sulit atau tidak dapat mencapai posisi tinggi yang ada pada perusahaan, dan biasanya ini didapatkan hanya pada pekerja laki-laki, walaupun keadaannya ini mereka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja dalam ranah yang setara. Hal ini tentunya merugikan kelompok pekerja perempuan, di mana mereka tidak memiliki kesempatan dalam memperoleh posisi maupun jabatan yang lebih tinggi. Penyebabnya ini karena stereotip yang dialami para kaum perempuan, di mana perempuan ini selalu dianggap sebagai sosok yang tidak bisa tegas, lebih mudah stres, dan labil, sehingga perempuan kurang dapat dipercaya untuk memimpin atau memegang jabatan yang penting di perusahaan.
Selanjutnya yaitu gender pay gap. Apa sih gender pay gap ini? Gender pay gap adalah perbedaan kuantitatif merujuk pada pendapatan upah, perbedaan pendapatan upah maksud saya, yang diterima antara kelompok pekerja laki-laki dan kelompok pekerja perempuan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, melaporkan terjadi kesenjangan upah buruh berdasarkan gender atau gender wage gap paling besar terjadi dalam kelompok tenaga usaha jasa, yaitu sebesar 43% pada tahun 2021. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan ini masih kurang dihargai keterampilannya di dalam pasar kerja. Berdasarkan kedua istilah ini, membuat perempuan semakin terpojok ketika mengembangkan kompetensi dirinya di sektor publik, yaitu pekerja profesional. Dan diperkuat dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2022 yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini hanya sebesar 54,2%, masih lebih rendah daripada laki-laki. Laki-laki ini sebesar 83,6%. Yang menjadi penyebab dari rendahnya TPAK perempuan di Indonesia adalah faktor budaya dan norma yang berlaku pada sebagian besar masyarakat, di mana peran tradisi ini dianggap lebih penting daripada peran transisi, sehingga perempuan memiliki kecenderungan untuk tetap berada di rumah dan merasa bertanggung jawab untuk mengurus keluarga di rumah, sehingga menolak ketika mereka ini memasuki pasar kerja atau sektor publik. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman saya, argumen-argumen sebelumnya mengenai budaya patriarki, diskriminasi gender, terutama namanya stereotip yang dialami perempuan, ketidaksetaraan yang dialami perempuan pada sektor domestik maupun sektor publik, yaitu lingkungan rumah tangga dan lingkungan pekerjaan, membuat Indonesia ini tentunya belum cukup memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi perempuan. Seluruh diskriminasi yang dialami perempuan, baik dari sisi norma, budaya, sektor domestik, bahkan sektor publik, perlu diperhatikan perkembangannya secara berkala agar Indonesia ini menjadi negara yang mengedepankan dan menanamkan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Baik, berikut tadi adalah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.